Speedo Karisma memperbaiki speedometer Karisma. Di bagian indikator itu rusak. Kemudian untuk melepas jarumnya itu pakai sendok seperti itu. Nah ini loh, yang rusak itu bagian LCD atau pada polarisnya itu sudah melepuh seperti ini. Nah ini cukup diganti bagian polarisnya, kemudian nanti kacanya, bagian kaca itu dibersihkan. Oke, intinya simak terus. Ini saya akan melakukan penggantian pada polaris atau LCD-nya. Tetapi untuk terlebih dahulu yaitu dilakukan pembongkaran pada bagian belakang. Ini ada baut jun. Hati-hati ketika membongkar di bagian belakang ini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baut pengait baut jun. 5, maaf, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Intinya harus hati-hati ya ketika membongkar bagian panel LCD Karisma ini. Ada 5 buah baut jun di bagian bawah ini yang harus dibuka untuk melepas bagian PCB-nya, supaya nanti ketika melepas bagian polaris itu lebih mudah. Begini saja untuk menghemat durasi ya. Nanti saya percepat untuk durasi videonya. Tujuannya itu supaya durasinya tidak terlalu lama. Langsung ke poin intinya saja untuk penggantian di bagian polaris. Tetapi jangan lupa tahap awal itu harus dibuka bagian baut junnya ini, baut di bagian bawah harus dibuka, kemudian jarum speedonya juga harus dilepas. Lepasnya cukup pakai sendok seperti di awal tadi, jangan ditarik pakai jari, itu bisa patah, riskan. Nah ini sudah terlepas di bagian panel speedonya, tinggal ngambil di bagian PCB-nya ini. Nah ini, yang akan saya ganti itu di bagian polarisnya ini, karena sudah melepuh harus diganti. Ingat untuk melepas. Nah ini ada kancingan, ini untuk melepas pengait LCD-nya atau kacanya itu sendiri. Ini bisa dilepas pakai tang ya. Nah seperti ini. Ketika nanti memasang juga harus benar-benar kencang, tidak boleh ada kelonggaran sedikit pun. Nah ketika membongkar ini ada kancing. Nah ini ada kancingan. Nah 1, kemudian ini yang sebelah 2. Nah ini harus ditekan supaya PCB-nya itu terpisah. Nah seperti ini. Nah ini sudah terpisah. Ini dibiarkan saja di bawah, fokus di bagian PCB-nya, di bagian LCD-nya ini. Kemudian ada gabus ini, jangan sampai hilang. Untuk pemasangan bebas terbalik tidak masalah. Untuk pemasangan gabusnya itu terbalik tidak masalah ya. Nah ini untuk polarisnya itu sudah melepuh atau terbakar. Nah harus dilepas seperti ini, pelan-pelan, karena ini ada pengaitnya, pengancing seperti itu. Ini tujuannya itu untuk, nah sebentar, nah ini ada gabus ini jangan sampai hilang atau patah. Untuk pemasangannya bolak-balik tidak masalah. Untuk gabus ini ambil dulu gabusnya. Nah ini gabus kan bisa dilepas. Nah ini nanti untuk kacanya itu bisa dibersihkan pakai BBM, pakai minyak kayu putih. Intinya kacanya ini benar-benar bersih, tidak ada bekas lem ketika nanti akan dipasang polaris yang baru. Nah ini tinggal dilepas seperti ini gabusnya. Kemudian ini kacanya dibersihkan pakai BBM bisa, pakai minyak kayu putih bisa, terserah, pakai sabun juga bisa.
Oke, sambil saya bersihkan dulu untuk kacanya atau LCD-nya ya. Ini sudah bersih. Cukup pakai BBM bisa, Pertalite, Pertamax lah, bisa. Dibersihkan intinya lemnya ini, bekas lem Polaris yang lama itu tidak menempel lagi di bagian kacanya ini. Karena nanti akan dipasang Polaris yang baru. Nah, kaca ini akan dipasang Polaris yang baru. Ketika memasang Polaris, bagian bawah itu bebas, tetapi nanti yang menentukan itu di bagian atas antara negatif dan positifnya, seperti itu. Ketika negatif warnanya hitam. Nah, ini untuk Polarisnya itu saya pakai Polaris semacam ini, kemudian tinggal ukur dulu ini untuk yang bagian bawah, untuk Polaris yang bagian bawah. Nah, ini sudah, ini Polaris sudah saya pasang di bagian bawah, kemudian gabusnya dipasang kembali. Setelah itu PCB-nya dipasang lagi seperti semula ini. Ini nanti akan terkait ketika ada pengancingnya ini ditekan seperti ini ya. Nah, ini saya ambil contoh dulu ini untuk contoh. Nah, ini harus benar-benar kencang untuk masang bagian pengaitnya ini. Kalau tidak nanti angkanya tidak bisa keluar secara utuh atau sempurna. Mungkin seperti itu caranya ketika nanti memasang. Masalahnya banyak yang tanya ketika penggantian Polaris kok angkanya tidak keluar gitu. Biasanya di bagian pengaitnya itu kurang kencang. Di bagian pengait Polarisnya itu kurang kencang, ngancingnya itu kurang kencang biasanya. Kemudian untuk mengetes indikator lampunya itu, nah ini perhatikan untuk warna kabel negatifnya itu, sebentar, ini saya pakai kabel satu warna ya. Nah ini, aduh, melepas terus. Nah ini di bagian, aduh, tidak kelihatan malahan. Sebentar, saya fokuskan dulu. Nah ini ya, untuk indikator lampunya itu seperti ini. Untuk kabelnya itu di bagian bawah itu nomor 3. Nah ini lanjut untuk pemasangan Polaris itu jangan sampai terbalik. Kalau main nanti kalau siang itu hitam. Nah ini harus dibolak-balik seperti ini untuk mencari titik terang. Ketika sudah ketemu titik terang tinggal dipotong seperti ini, menyesuaikan ukuran daripada kacanya itu sendiri, kaca LCD atau indikator bensinnya ya. Nah seperti ini, tinggal digunting, dirapikan. Ada kok video saya itu sebelumnya itu ada untuk penggantian LCD, Polaris dan jalur perkabelan juga ada. Kalau sudah itu tinggal potong seperti ini pakai gunting. Nah, tinggal potong seperti ini. Tetapi harus di tes dulu untuk mencari titik negatif dan positifnya. Benar-benar terang warna putih atau kuning itu ya. Jadi tidak asal pasang atau tidak asal potong. Untuk bagian LCD bagian atas, kalau bawah bebas, boleh bolak-balik atau sembarang lah asal potong. Nah ketika sudah selesai tinggal ini, nah pangetnya masukkan, kemudian gabusnya ini masukkan, kemudian PCB-nya dipasang kembali seperti ini. Setelah PCB-nya ini terpasang, jangan lupa di sini ada 3 pengancing, harus benar-benar kenceng. Harus benar-benar kenceng. Ketika ini tidak kenceng, ada kelonggaran sedikit pun, biasanya angkanya itu tidak bisa keluar secara utuh atau tidak sempurna gitu loh. Untuk indikator angkanya dan barcode-nya atau indikator bensinnya itu sendiri. Nah ini dari bawah nomor 3 untuk bagian plusnya, kemudian minnya itu nomor 1 bagian atas. Setelah itu tinggal dicoba
dikonekkan ke arus positif dan negatif aki ya, atau acu. Nah ini, nah ini loh, yang saya maksud itu untuk menentukan titik negatif dan positifnya itu seperti ini. Kalau hitam berarti negatif, nah ini positif, nah ini positif. Kalau seperti ini negatif, hitam itu negatif, kalau siang enggak kelihatan. Nah standarnya seperti ini untuk yang positif. Nah seperti ini positif, jadi siang kelihatan, malam pun kelihatan. Kalau seperti kalau seperti ini tidak kelihatan kalau siang barcode-nya itu. Ini negatif itu namanya. Jadi seperti itu cara penggantian Polaris LCD pada Honda Karisma. Mudah kan? Untuk pembelian Polaris di online shop banyak. Bisa beli satu lembar itu kurang lebih ya berapa puluh ribu lah. Oke ya, semoga bermanfaat untuk penggantian LED ini. Tinggal nanti cek di bagian endingnya apakah mengalami error atau berhasil. Nah ini untuk Polarisnya sudah saya potong. Nah masangnya itu dicari. Untuk yang ini kan sudah saya ukur, jadi tidak mungkin terbalik antara negatif dan positifnya. Nah tinggal lepas lagi untuk pengaitnya, LCD-nya itu tinggal pasang, selesai. Intinya ketika pemasangan pengancing ini harus benar-benar kencang, tidak boleh ada kelonggaran sedikit pun. Nah ini sudah saya pasang, ini tinggal finishing. Intinya jangan lupa ketika memasang baut pengait, pengancingnya ini harus benar-benar kencang. Ada 3 pengait LCD, antara LCD dan PCB. Ini harus benar-benar kencang, kalau longgar nggak bisa. Nah ini saya tes dulu untuk melihat apakah indikatornya itu sempurna menyalanya itulah seperti ini. Nah ini bisa dikatakan berhasil ya untuk pemasangan bagian Polaris serta kancingan pengaitnya antara LCD dan PCB. Kalau berhasil seperti ini, ada huruf E, ada huruf F. Nah jangan lupa pasang dulu untuk jarumnya untuk mengecek. Nah ada huruf E, F, kemudian 99 gitu. Ada barcode atau indikator BPM-nya, baloknya. Nah ini berarti berhasil. Kalau tidak ada angka 9, coba bagian bawahnya itu dikencangkan lagi untuk pin pengaitnya itu. Nah ini sudah bisa dilihat hasilnya seperti ini. Nah ini untuk indikator BPM full, karena BPM-nya juga full. Ada huruf E, F, dan angkanya itu harus benar-benar jelas. Nah ini karena minyaknya full atau BPM-nya full, di indikator juga menyala full.